Natmoy, Ya, lo Iya. pada pernah denger sasi kelam nggak? Ah, nggak pernah. apaan tuh? Jadi ini tuh bahasa Jawa yang kalau dibahasa Indonesiain artinya bulan gelap. Ini Oke. tuh salah satu periode di kalender Jawa yang dipercaya juga sama beberapa masyarakat di daerah Jawa gitu ya. Nah katanya banyak sosok-sosok yang nungguin situasi ini buat keluar atau berlalu lalang dengan bebas. Saking bebasnya, sampai kita nih manusia itu bisa dengan gampang buat ditampakin. Oke. Kayak apa yang pernah dialamin sama Handoyo nih, atau akrab dipanggil Hans. Pengalaman pas di tengah perjalanannya, Hans ini terpaksa harus neduh karena hujan deras banget. Tapi yang dia nggak tahu, dia ternyata neduh di bukan tempat berteduh biasa. Ini tuh tempat lewatnya para pelintas di bulan gelap. Hmm. Jadi awalnya nih ya, satu hari Hans ini pergi ke rumah saudaranya di sekitaran Wonosobo. Nah itu malam hari dan bisa dibilang udah beberapa hari sebelum momentum tahun baru. Jadi otomatis udah banyak orang yang juga pulang kampung gitu. Oke. Kondisi kabupaten yang awalnya santai mendadak jadi rame rasanya. Dan karena beberapa ruas jalan tuh macet, apalagi daerah kota, makanya Hans ini mutusin buat ambil jalur alternatif lewat desa-desa kecil. Jalanannya gelap, jarang ada rumah, kanan kirinya kebanyakan sawah, dan sesekali hutan bambu. Nah, by the way, rumah Hans itu ada di sekitaran Purworejo. Sialnya nih, pas udah jam 11 malam, tiba-tiba bres, hujan tuh nggak cuma turun, tapi deras banget Nat, Moy. Mana secara jarak tuh masih jauh. Anginnya tuh katanya nerjang motor Hans sampai goyang, sampai motor tuh goyang. Jadi nggak berani nih dia buat lanjut. Akhirnya pas dia ngelihat ada gubuk tua di pinggir sawah, nggak ada pilihan lain, dia langsung stop, dia masuk gubuk itu dan duduk sambil dengerin hujan yang makin brutal. Nah gubuknya itu beneran setua itu Nat, Moy. Beberapa bagian tuh udah reot dan lampunya tuh cuma satu doang. Warnanya kekuningan gitu warna lampunya. Awalnya cuma kerasa dingin, tapi lama-lama kayak rasanya tuh gubuk ini nyimpen sesuatu. Kayak ini tuh tempat yang seharusnya emang gak dipakai buat neduh rasanya. Ya. Sekitar 30 menitan duduk sendiri di situ, Hans ngeliat ada sesuatu dari jauh. Pertama tuh cuman kelihatan kayak bayangan putih kecil aja di tengah hujan. Gerak pelan dari kiri, kanan, dan dia kira itu tuh warga yang baru aja balik dari sawah. Meskipun janggal ya sebenarnya ya, Iya. ngapain juga ke sawah tengah malam kan, dan kondisinya hujan sederas ini gitu. Tapi pas sosok ini geraknya tuh makin deket ke arah gubuk, tek, Hans tuh baru sadar kalau bentuk sosok ini tuh gak normal. Terus? Kayak orang tapi badannya kaku, jalannya tuh lompat kecil-kecil gak pakai lutut. Dan kain kafan tuh nempel di sekujur badannya, basah berat. Udah tau lah ya, tuh pocong. Pocong ini lewat di jalan tanah persis depan gubuk. Gak ngelihat ke arah Hans sih, beneran cuma lewat aja, kayak patung didorong angin gitu loh. Tapi pas si pocong ini udah berjarak beberapa meter dari gubuk, kepalanya pelan-pelan muter dikit dengan badan yang masih ngarah ke depan. Kayaknya si sosok ini tuh ngerasain ada kehadiran manusia dari bau atau panas tubuh. Ya mana itu dari Hans kan. Iya benar-benar. Hans mulai deg-degan, tapi dia tetap coba buat nahan diem, gak gerak sama sekali. Tuh jantungnya sampai berdetak sampai ke telinga, rasanya sakit banget. Untungnya si pocong ini lewat aja sampai hilang di tengah kegelapan. Nah Hans pikir cuman itu aja Nat, Moy. Ternyata dia salah. Gak cuman pocong doang tuh yang bakal dia temuin di situ. Paling juga baru sekitar 10-15 menitan dari sosok yang dia lihat itu yang serem banget, kedengeran ada suara cewek ketawa tipis. Bukan cekikikan keras ya, tapi kayak lebih orang yang ketawa tapi sambil nahan sakit gitu loh. Dan dari kegelapan di sebelah kanan Hans, tiba-tiba muncul kuntilanak. Rambutnya basah sampai netes-netes, gaunnya sobek tapi berat, kayak kain basah dijemur tapi gagal kering gitu loh. Iya. Dan anehnya, si sosok ini tuh nggak terbang. Dia ngelintas pelan kayak orang yang jalan tapi nggak ada kakinya gitu loh. Nah masalahnya, kuntilanak ini tuh lewat lebih deket dari pocong tadi. Jadi lebih deket ke Hans gitu. Dan pas posisinya persis di depan gubuk, si kuntilanak ini stop, berhenti di depan Hans. Kepalanya miring, lambat banget, seolah-olah ngedenger suara nafas Hans gitu loh.
Hans langsung tahan nafas lama banget sampai dadanya sakit. Terus kuntilanak ini ketawa. Suaranya kayak mau niruin suara manusia tapi gagal. Tapi untungnya sama, nggak lama dari situ kuntilanak ini akhirnya pergi gitu aja. Tapi pas si kuntilanak ini hilang, Hans tuh mulai sadar. Dia ini kejebak di gubuk ini. Apalagi kondisi hujan tuh beneran tambah deras. Sekitar sampai jam 1 dini hari, hujan tuh masih awet tuh derasnya tuh, masih turun aja hujan. Nah di sini Hans tuh mulai dengar suara-suara aneh. Muncul lagi nih suara-suara lain kayak ada suara banyak langkah kaki nyentuh lumpur, suara kayak tali gantungan dipukul angin, suara kayak orang lagi ngobrol, tapi dari dasar tanah. Dan sesekali ada suara anak kecil nangis, cuman jauh banget. Oke. Nah Hans nih agak-agak kepo. Dia intip dikit lah dari lubang dinding gubuk itu. Ini yang bikin dia trauma sampai sekarang, Nat, Moy. Katanya si Hans ini ngelihat ada rombongan pelintas lainnya. Wow. Ada pocong-pocong lain, ada kuntilanak-kuntilanak banyak banget. Bahkan ada bayangan hitam panjang yang jalannya tuh meleset-meleset kayak nggak punya bentuk jelas. Dan mereka ini kayak lagi arak-arakan gitu. Kayak emang mereka tuh punya arah tujuan gitu loh. Mereka semua gerak dari satu titik ke titik lain, ngikutin rute yang Hans tuh nggak tahu. Fix, ini bukan sekedar tempat berteduh biasa atau gubuk biasa gitu. Ini tuh jalur, semacam pintu kecil buat makhluk-makhluk yang berkeliaran pas sasi kelam tadi. Waktu dimana bulan tuh lagi gelap-gelapnya dan setan Jawa emang dipercaya keluar lebih jauh dari habitatnya. Dan Hans kebetulan ada persis di tengah rute mereka. Ini juga jadi alasan kenapa energi gubuk tadi tuh jadi nggak enak. Di tengah rasa panik yang hampir meledak, rombongan pelintas itu tuh mendadak berhenti. Semuanya berhenti, Nat, Moy. Kayak satu komando gitu. Dan beberapa dari sosok-sosok ini, kepalanya itu noleh bersamaan ke arah gubuk. Ke arah si Hans. Bahkan sosok-sosok yang tadinya jalannya nunduk pun sekarang jadi berdiri tegak gitu. Nah ini mungkin bau badannya Hans tuh, bau manusia tuh udah mulai kecium sama mereka. Dan salah satu pocong dari rombongan itu perlahan tuh gerak ke arah gubuk, Nat, Moy. Kayak udah yakin banget di dalam gubuk ada manusia gitu. Gerakannya tuh kaku, tapi pasti. Kain kafannya tuh ngecap tanah basah, bunyinya tuh klek, klek, klek. Kuntilanak yang tadi lewat juga muncul lagi dari kiri. Rambutnya basah banget, matanya kelihatan kayak pecah, dan mereka tuh beneran ngedeket dari dua sisi. Hans tahu kalau dia diam di tempat, ada kemungkinan bakal diambil dalam tanda kutip. Dan tanpa pikir panjang, pas hujan masih deras-derasnya itu, bahkan cenderung badai gitu ya, Hans nyiapin diri buat lari kabur. Tapi baru juga dia mau lari, dari kejauhan kedengeran ada suara kletak, 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 kayak tongkat kayu jalan gitu loh. Hans ngelihat ada siluet orang pakai payung bambu gede gitu, jalan pelan dari arah sawah. Pas si sosok ini makin dekat, Hans ngelihat itu tuh bukan setan, tapi itu orang tua, pakai sarung, sendal jepit, dan bawa sempoa tua kayak alat hitung desa gitulah. Dia ngedeket sambil ngelafalin sesuatu yang dia sendiri tuh nggak paham. Dan pas pocong sama kuntilanak itu hampir sampai ke gubuk, orang tua ini tuh kayak ngangkat tangannya. Terus nggak tahu kenapa, tapi seluruh makhluk ini tuh mundur bersamaan. Bukan hilang ya, bukan kabur, tapi mundur pelan kayak air surut gitu loh. Nah, si orang tua ini langsung nengok ke arah Hans dan kaget bilang, "Loh, kok neduh di sini ya, Mas? Inilah jalur wong alus. Ayo pergi sebelum rombongan terakhir lewat." Baik dia. Baik ternyata. Nah, Hans langsung keluar, dia ambil motor, dorong di bawah hujan ngikutin arah orang tua ini. Jadi ternyata Hans ini tuh dibawa ke rumah si orang tua ini, dijamu sampai ngerasa lebih tenang lah. Dan pas udah mulai tenang itu, Hans baru diceritain semuanya. Nyata emang bener, malam itu tuh masuk ke dalam malam sasi kelam. Waktu dimana bulan tuh suram, langit gelap gulita, dan makhluk halus tuh keluar lebih jauh dari tempat mereka gitu loh. Nah si orang tua ini tuh cerita kalau gubuk yang Hans pakai, yang tempat dia neduh, itu tuh emang masuk ke jalur mereka ini, si makhluk-makhluk ini lewat. Orang tuh nggak boleh duduk di situ atau masuk ke dalam si gubuk itu. Soalnya kalau sampai makhluk-makhluk ini nemu orang, kadang ya bisa diajak ikut ke dalam rombongan mereka. Dan ternyata keputusan Hans buat diem doang tuh
dan nggak teriak gitu ya, itu ada benernya juga. Jadi si sosok-sosok ini tuh bisa dibilang telat buat sadar lah kalau ada orang di sekitar mereka. Makanya Hans masih bisa selamat. Hans akhirnya istirahat di rumah orang tua ini sampai pagi, dan pagi harinya dia baru pamit buat pulang. Tapi sejak kejadian itu, banyak hal yang berubah. Sejak itu tuh Hans gak pernah lagi neduh di tempat yang dia gak kenal gitu ya. Maksudnya kayak tempat yang dia gak paham nih tempat apa. Karena dia tahu di beberapa daerah Jawa, terutama pas Sasi Kelam, bukan cuma manusia yang berkeliaran. Ada rombongan yang jauh lebih tua, dan mereka juga ngelewatin jalan yang sama. Bi, berarti si Sasi Kelam itu tuh cuma bisa terjadi di daerah Jawa atau bisa di daerah lain juga? Nah, gue nggak tahu tuh Nat, karena gue juga sebenarnya baru tahu nih Iya. tentang malam Sasi Kelam ini. Iya, dan gue pun juga kayak masih belum nangkep gimana cara kita tahu tempat itu tuh buat Sasi Kelam atau enggak gitu loh. Ah, iya bener. Kayaknya kalau dari yang gue baca cerita orang ini ya, Hah. kita nggak akan bisa tahu sih, Muy. Mungkin tanggalnya aja yang kita bisa hitung. Iya. Tapi di mana itu gue nggak tahu tuh. Iya.